Sejak melihat koki dan pemburu berhasil bekerja sama, mereka makan besar dengan ikan dan daging di alam liar. Barulah aku menyadari, mengapa dia selalu berpuasa selama 3 hari pada awalnya. Karena seseorang yang penting hilang di sisinya. Seperti koki Michelin bintang 3, bahan makanan yang bisa dia telan saja di mata de. Ketika di tangan koki, semua menjadi hidangan yang luar biasa. Ikan salmon liar direbus dengan sayuran kaya protein. Sup daging kambing dengan akar burdok yang baik untuk vitalitas. Dan daging rusa liar panggang dengan rempah-rempah. Tidak ada kesan belantara sama sekali di sini. Rasanya seperti liburan di alam liar. Dalam bagian ini, pemburu membawa koki. Mereka tiba di wilayah pegunungan Rodope di bagian selatan Bulgaria. Salah satu daerah pegunungan paling liar di Eropa. Di sini, terdapat beragam jenis hewan liar. Konon, ini adalah asal-muasal babi hutan. Tutup mata dan jalan 2 langkah. Bisa menabrak babi liar hidup-hidup. Dan juga jamur liar yang bisa membuatmu tidur setelah makan. Dengan mudah bisa memetik keranjang penuh. Mengatakan bahwa ini merupakan tempat liburan liar yang luar biasa tidak terlalu berlebihan. Pemburu membawa busur sakti warisan. Tangan kiri membawa kapak besar, tangan kanan membawa pisau buah. Baik untuk serangan jarak jauh maupun pertempuran jarak dekat, bukanlah masalah. Koki membawa wajan turun-temurun di punggungnya. Dia yang bertanggung jawab atas pangan di perjalanan. Dia yang bertanggung jawab atas pangan di perjalanan. Di alam bebas perjalanan, mencari sumber air tawar yang bersih adalah tugas utama. Meskipun di dasar lembah ada sungai yang mengalir deras, namun sekitarnya dipenuhi tebing-tebing curam. Mencoba turun langsung lebih sulit daripada mendaki langit. Sekarang pemburu hanya bisa mengajak koki untuk mencari jalan lain, sambil mencari jejak sumber air di sekitar. Namun belum setelah beberapa langkah, langit dipenuhi awan hitam dan petir bergemuruh tanpa henti. Setiap tahun pada musim ini, adalah waktu ketika petir sering terjadi di wilayah pegunungan Lodoba. Berjalan di puncak gunung yang tinggi ini, basah kuyup adalah hal kecil. Jika kena petir, harus lahir ulang. Sekarang mereka harus segera turun gunung, kemudian cari tempat yang cocok untuk membangun perlindungan. Sekarang koki yang terbiasa berjalan di dataran rendah menderita. Berjalan di lereng dengan kemiringan 70 derajat ini, setiap 2 langkah harus tergelincir. Benar-benar tidak bisa mengikuti jejak pemburu. Koki hampir naik pitam dan hampir meninggalkan pekerjaannya. Beruntung pemburu menemukan sungai kecil tepat waktu. Sekarang hanya perlu mencari tempat yang datar, segera membangun perlindungan. Tetapi saat pemburu sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan, suara hewan serigala yang dalam membuat koki ketakutan. Secara instan wajahnya pucat dan membeku di tempat. Mereka pikir hanya ada babi hutan yang lezat di gunung ini.